Pengasuhan positif adalah pola asuh yang dilakukan secara suportif, konstruktif, dan menyenangkan. Suportif artinya memberi perlakuan yang mendukung perkembangan anak. Konstruktif artinya bersikap positif dan menghindari kekerasan, serta dilakukan secara menyenangkan. Pengasuhan didasari atas kasih sayang, saling menghargai, terciptanya suasana yang hangat antara orang tua dan anak, serta menstimulus tumbuh kembang anak agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, apa sih pentingnya pengasuhan positif ini? Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas interaksi antara orang tua dengan anak, yaitu dengan cara berkomunikasi secara efektif, yaitu penyampaian pesan harus dapat dipahami oleh penerima pesan dari orang tua kepada anak maupun sebaliknya. Nah, yang kedua, mengoptimalkan tumbuh kembang anak, yaitu dengan cara pemenuhan gizi, menjaga daya tahan tubuh, mengizinkan anak untuk bermain, dan yang lainnya. Yang ketiga, mencegah perilaku-perilaku yang menyimpang, yaitu dengan cara menjalin hubungan yang harmonis dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada anak. Nah, yang terakhir, mendeteksi kelainan tumbuh kembang, yaitu dengan cara membawa anak ke dokter, psikolog, psikiater, dan yang lainnya apabila ada penyimpangan terhadap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda. Nah, kalau tadi teman saya sudah menjelaskan mengenai pengertian pengasuhan positif, sekarang giliran saya yang akan menjelaskan bagaimana sih cara penerapan pengasuhan positif pada anak. Ayah Bunda bisa melakukannya dengan cara yang pertama, yaitu keteladanan. Keteladanan di sini kuncinya adalah ayah bunda sebagai role model dan anak sebagai peniru yang ulung. Sehingga apabila ayah bunda ingin memiliki anak yang baik, anak yang jujur, sopan, pintar, dan segala perilaku anak yang baik, maka ayah bunda pun harus bisa menjadi contoh yang baik juga untuk anak. Karena anak akan melihat apa yang ada di sekitarnya, lalu ia akan merekamnya di dalam otak, kemudian ia akan mulai melakukan proses peniruan tersebut. Nah, sifat peniru pada anak ini terjadi secara alami ayah bunda. Sebelum ia bisa berpikir, sebelum daya nalarnya berkembang, anak akan belajar dari proses peniruan tersebut. Jadi, yuk kita menjadi contoh yang baik untuk anak. Cara yang kedua yaitu dengan konsisten. Konsisten di sini berarti ayah bunda melakukannya secara terus-menerus tanpa berubah-ubah. Nah, konsisten ini erat kaitannya dengan peraturan yang ayah bunda buat dengan anak. Contohnya ketika ayah bunda membuat peraturan dengan anak bahwa anak hanya boleh makan permen 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian dalam rentang 1 minggu ini, anak ini sudah memakan permen 1. Tetapi belum juga habis masa 1 minggunya, anak ini meminta lagi permennya dengan cara merengek, menangis. Kemudian karena ayah bunda melihatnya tidak tega, karena ayah bunda merasa kasihan kepada anak, ayah bunda pun akhirnya memberikan permen lagi kepada anak. Ya udah deh, nggak apa-apa, bunda kasih nih permennya sekali ini aja ya. Nanti minggu depan mah harus 1 ya, nggak boleh 2, nggak boleh minta lagi. Nah, dalam hal ini, secara tidak langsung, ayah bunda memperlihatkan ketidakkonsistenan ayah bunda dalam membuat peraturan tersebut. Padahal, apabila ayah bunda konsisten, itu akan memiliki dampak positif pada anak. Anak akan belajar untuk bersabar. Sebelumnya, Ayah dan Bunda telah mendengarkan penjelasan tentang pengasuhan positif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak positif dari pengasuhan positif. Salah satunya adalah timbulnya rasa percaya diri pada anak. Apa sih rasa percaya diri itu? Menurut Rahman 2013, kepercayaan diri adalah atribut yang paling berharga pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dikarenakan dengan kepercayaan diri, seseorang mampu mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.
Sedangkan menurut Bandura 2005, kepercayaan diri adalah kemampuan yang dimiliki anak untuk berinteraksi terhadap lingkungan sekitar. Jadi, kepercayaan diri adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh anak untuk berinteraksi di masyarakat dalam mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Mengapa kita harus membahas tentang kepercayaan diri? Apakah kepercayaan diri itu sangat penting? Jawabannya ya, sangat penting. Karena terdapat beberapa dampak negatif apabila anak tidak memiliki rasa percaya diri. Di antaranya, yang pertama, anak akan mengalami kegagalan. Seseorang yang tidak memiliki rasa percaya diri, ia akan mudah mengalami kegagalan karena dia tidak memiliki rasa yakin terhadap kemampuan dan keahlian yang dimilikinya dalam mengerjakan sesuatu dan mengambil suatu keputusan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, anak akan cenderung selalu mengeluh. Anak akan cenderung selalu mengeluh dan merasa tidak nyaman setiap kali diminta untuk melakukan suatu kegiatan karena dia merasa tidak mampu untuk melakukan kegiatan tersebut dan merasa terbebani. Yang ketiga, anak akan mudah putus asa. Anak tidak memiliki semangat dan tujuan hidup yang kuat sehingga anak tidak memiliki kepercayaan diri dan untuk memberikan yang terbaik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Dan yang terakhir, anak akan selalu merasa gelisah. Selanjutnya, dimensi kepercayaan diri. Setiap anak memiliki kepercayaan diri yang berbeda-beda sesuai dengan usianya. Nah, di sini terdapat 5 dimensi kepercayaan diri yang dimunculkan oleh anak. Yang pertama, keyakinan terhadap kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, optimis. Anak akan selalu memandang segala sesuatu itu baik, termasuk kemampuan pribadinya. Yang ketiga, objektif. Anak akan melihat suatu permasalahan itu berdasarkan kebenaran yang sebenarnya, bukan kebenaran pribadi. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang terakhir, rasional dan realistis. Nah, ayah bunda, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri terhadap anak. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal sendiri, yang pertama tuh ada harga diri. Nah, di sini harga diri itu merupakan penilaian individu terhadap dirinya sendiri. Nah, individu akan merasa senang, merasa bahagia bila dirinya itu merasa dibutuhkan, adanya penghargaan, penyesuaian diri yang baik. Nah, merupakan hal yang terpenting untuk membentuk rasa percaya diri. Nah, bila mana kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka anak akan merasa rendah diri. Seseorang yang mempunyai harga diri yang tinggi cenderung melihat dirinya itu sebagai individu yang berhasil, percaya bahwa usahanya itu mudah, menerima orang lain sebagaimana menerima dirinya sendiri. Nah, untuk yang kedua, itu ada kondisi fisik. Nah, kondisi fisik itu merupakan keadaan yang tampak secara langsung dan melekat terhadap individu. Kepercayaan diri individu berawal dari pengenalan diri secara fisik. Bagaimana individu menilai, menerima, menolak gambaran dirinya. Individu yang merasa puas dengan kondisi fisiknya cenderung memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi. Nah, sedangkan orang yang tidak dapat bereaksi dengan positif akan menimbulkan perasaan yang minder yang akan berkembang menjadi tidak percaya diri. Nah, untuk faktor internal yang ketiga itu ada pengalaman. Nah, pengalaman itu merupakan hal yang pernah dialami setiap orang atau setiap individu yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan selanjutnya. Begitupun dengan rasa percaya diri. Pengalaman kegagalan yang pernah dialami individu itu cenderung menurunkan rasa percaya dirinya. Sedangkan dengan pengalaman keberhasilan, maka akan membuat individu itu merasa yakin dengan kemampuannya, sehingga dapat memperkuat rasa percaya diri individu itu sendiri. Nah, itu untuk faktor internalnya. Adapun faktor eksternal, yang pertama itu ada pendidikan. Nah, tingkat pendidikan yang rendah cenderung membuat individu merasa di bawah kekuasaan orang lain atau kekuasaan yang lebih pandai. Sebaliknya, individu
yang pendidikannya lebih tinggi cenderung menjadi mandiri dan tidak perlu bergantung pada orang lain. Di dalam kelas pun siswa yang banyak dihukum dan ditegur cenderung lebih sulit mengembangkan rasa kepercayaan dirinya dibanding siswa yang banyak dipuji dan mendapat penghargaan karena prestasinya. Nah, adapun faktor eksternal yang kedua itu pekerjaan. Bekerja dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian serta rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri itu dapat muncul dengan melakukan pekerjaan. Kemampuan dan rasa bangga didapat karena mampu mengembangkan kemampuan diri. Nah, faktor eksternal yang ketiga itu ada lingkungan. Dukungan yang baik yang diterima baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat seperti interaksi yang baik akan memberi rasa nyaman dan percaya diri yang tinggi. Ketika kehadirannya diterima, maka harga diri akan semakin tinggi ya, semakin lancar berkembang dan terpacu untuk mengembangkan potensi-potensi yang lainnya. Nah, di sini ada quotes-nya. Bila Anda percaya pada diri sendiri, Anda tidak perlu orang lain untuk percaya pada Anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda sekalian. Semoga masih tetap semangat mendengarkan materi yang akan teman-teman saya bahas. Dan selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana peran pendidik dalam menumbuhkan percaya diri anak. Karena hari ini judulnya adalah percaya diri bagi anak. Jadi di sini saya akan membahas mengenai bagaimana peran pendidik dalam menumbuhkan percaya diri terhadap anak. Nah, ayah atau bunda sekalian pasti udah pada tahu kan kalau misalnya pendidik atau guru di sekolah ini merupakan pengganti orang tua di rumah saat anak berada di lingkungan sekolah. Terus guru ngapain aja gitu di sekolahnya, terus gimana caranya guru pendidik ini bisa meningkatkan percaya diri anak ayah dan bunda di sekolah. Yang pertama, tapi tentu aja di sini pasti ada ayah bunda sekalian yang berprofesi sebagai pendidik di sekolah kan, atau ada ayah bunda yang jadi guru di PAUD. Yang pertama, mengapresiasi anak saat anak melakukan hal-hal yang baru. Contohnya kayak gimana dan kayak gimana, kayak gitu. Pujian-pujian seperti apa yang harus saya berikan. Misalnya kayak anak membuat hasil karya atau menolong temannya saat temannya kesusahan dan lain sebagainya. Nah, pujian-pujian ini kita berikan contohnya kayak, wah kakak kok bisa sih, keren banget gambarnya, atau kakak gambarnya bagus banget, dan lain sebagainya. Dari sini, kalau misalkan kita bisa memberikan pujian atau hal yang positif terhadap anak, nanti anak tuh akan percaya diri dengan hasil atau karya yang dia buat atau hal-hal yang dia buat. Dan satu lagi, anak tuh pasti bakal memberikan hal-hal pujian-pujian itu terhadap temennya gitu. Jadi misalkan kita ngasih apresiasi terhadap anak bakal ngapresiasi teman-temannya yang lain gitu. Jadi kayak pesan berantai tapi positif. Terus yang kedua, berikan hukuman saat dirasa perlu. Kenapa harus dirasa perlu? Terus hukumannya nih kayak gimana gitu kan? Apalagi kadang kalau misalkan anak melakukan kesalahan di sekolah, misalkan kayak mencubit atau memukul temannya dan lain sebagainya. Jadi hukuman-hukuman ini kita berikan saat anak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Tapi di sisi lain, bunda atau ayah sekalian juga harus tahu gimana caranya memberikan hukuman ini secara tepat agar anak tidak merasa malu, apalagi di depan teman-temannya, dan gak ngerasa bahwa percaya dirinya akan kurang. Nah, yang pertama, caranya adalah setelah anak misalnya mencubit temannya, di sini kita ngomongin pelakunya ya, misalkan pelakunya Doni habis nyubit Sylvia. Nah, yang pertama bunda atau ayah sekalian ajak dulu Doninya ke tempat yang sepi
bertujuan untuk menghindari kerumunan atau teman-teman yang lain lihat kalau misalkan ayah dan bunda sekalian akan memberikan masukan, atau bunda atau ayah sekalian akan memberikan wejangan terhadap Doni ini. Bunda atau ayah sekalian ajak ke tempat sepi, baru di sini bunda dan ayah bilang terhadap Doninya, Doni kenapa tadi nyubit Sylvia, atau gimana kalau Doninya dicubit sama Sylvia, rasanya kayak gimana kalau dicubit, kayak gitu kan. Dengan ini kita nggak akan menurunkan rasa percaya diri anak gitu. Jadi anak tahu bahwa kita membicarakan ini secara langsung terhadap dia tanpa ada teman-teman lain yang lihat. Kalau misalkan hal ini tadi nggak bisa terlaksana, misalkan Doni masih nyubit Sylvia, baru yang cara yang kedua itu ajak Doni dan Sylvia. Jadi nanti di tempat itu, di tempat sepi yang itu yang nggak ada teman-teman yang lain, ada ayah atau bunda, Doni sama Sylvia ini, baru misalkan Sylvia-nya kasih contoh nyubit Doni, gimana rasanya kalau tadi Sylvia nyubit Doni, sakit kan? Doni gimana tadi, kenapa nyubit, misalkan kayak gitu. Baru kita kasih masukan-masukan terhadap Doninya. Jadi di situ ada korban dan pelaku. Jadi di sini kita nggak menurunkan percaya diri anak di teman-temannya yang banyak. Terus yang ketiga, libatkan anak secara aktif dalam kegiatan belajar. Contohnya kayak gimana dan kenapa harus melibatkan anak secara aktif gitu. Misalnya ayah dan bunda membuat pelajaran yang menyenangkan kan, pasti kita pengen banget membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Nah, pasti di akhir tuh ada evaluasi. Di sini ayah atau bunda bisa menunjuk anak satu-satu, misalkan kayak, ayo siapa tadi yang mau ceritanya kayak gimana. Pasti nanti anak bakal nunjuk-nunjuk tangan, terus nanti mereka rebutan dan lain sebagainya. Itu ayah dan bunda bisa milih anak-anaknya, terus ceritain ke depan gimana hari ini materi pembelajarannya kayak gimana. Dari sini anak tuh bisa percaya diri bahwa aku tuh bisa gitu, mengerti tentang pembelajaran apa aja yang hari ini aku sama teman-teman bahas, kayak gitu kan. Di sini kita bisa ningkatin percaya diri dari memperlibatkan anak secara aktif dalam melakukan pembelajaran, kegiatan belajar. Yang keempat, hindari memperlakukan anak secara istimewa atau jangan memilih-milih anak. Nah, contohnya kayak gimana sih dan kenapa harus jangan sampai kita memperlakukan anak secara istimewa? Kalau misalkan di sekolah tuh pasti ada aja anak-anak yang dirasa punya kemampuan atau kepintaran lebih dari teman-temannya. Nah, di sini juga pasti ayah dan bunda pengen banget menggolangkan atau menambah wawasan anaknya. Jadi kayak, ampun ini anaknya pintar banget nih, harus saya asah kemampuannya. Tapi di sisi lain ayah dan bunda sekalian nggak memperhatikan teman-teman yang lain gitu kan. Nah, nanti bisa aja anak-anak ini tuh merasa bahwa mereka ini nggak punya keistimewaan dalam dirinya. Dan di sini juga anak-anak pasti jadi nggak percaya diri karena anak-anak ini nggak punya apa-apa dan mereka ini nggak istimewa gitu kan. Jadi harus dihindari banget memperlakukan anak secara istimewa. Apalagi anak-anak yang pilih-pilih kan, bunda-bunda sama ayah sekalian milih-milih anak. Itu jangan sampai terjadi. Terus yang kelima, berikan dukungan serta bantuan secukupnya. Kenapa harus cukupnya? Contohnya misalkan, kalau misalkan ayah dan bunda memberikan dukungan yang secara berlebihan, ini pasti bikin anak terlalu percaya diri. Jadi jangan sampai ayah dan bunda memberikan dukungan yang secara berlebihan karena dapat menimbulkan kepercayaan diri mereka sangat-sangat drastis, jadi over percaya diri. Terus kenapa harus ngasih bantuan juga secukupnya gitu kan? Karena kalau misalkan ayah atau bunda sedikit-sedikit ngebantuin anaknya, sedikit-sedikit, padahal kita tahu anaknya lagi usaha tapi kita kayak gemes gitu kan, pengen ngebantuin, ini anak kenapa nggak selesai-selesai gitu. Nah, di sini juga kalau misalkan ayah dan bunda ngasih bantuan yang berlebihan, ini tuh bisa aja ayah dan bunda sekalian menghambat eksplorasi anak gitu. Jadi kita nggak lihat anak kemampuan anaknya segimana, jadi kita kayak pengen ngebantuin terus. Dari sini makanya beri dukungan atau bantuan secukupnya tuh sangat-sangat penting untuk menumbuhkan percaya diri anak. Kalau misalkan anak udah bisa sendiri, di situ kan kita jadi menumbuhkan percaya diri dia bahwa aku bisa ngerjain ini sendiri tanpa bantuan bunda atau tanpa bantuan guru aku gitu kan. Jadi nggak akan ada proses-proses yang
kita hambat gitu terhadap anak. Apalagi kalau misalkan beri dukungan yang cukupnya itu udah cukup banget, anak bakalan merasa percaya diri terhadap kemampuannya sendiri gitu. Terima kasih, semoga Bunda dan Ayah mengerti bagaimana peran pendidik dalam menumbuhkan percaya diri anak di sekolah. Baik, yang selanjutnya adalah peran orang tua dalam menanamkan percaya diri kepada anak. Sangat penting peran orang tua karena waktu yang anak habiskan itu banyak di rumah. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Ayah bunda harus menjadi pendengar yang baik. Ketika waktu ayah dan bunda itu sudah habis di kantor, ketika di rumah, simpanlah semua pekerjaan dan jadilah pendengar yang baik bagi anak. Tatap matanya, pegang tangannya, lalu tanya, apa yang terjadi di sekolah selama ini? Apa yang sudah terjadi? Apa yang sudah ia lakukan di sekolah? Maka dari itu, anak akan sangat percaya diri, akan menambah kepercayaan diri anak. Yang kedua, tunjukkanlah sikap menghargai. Ketika keinginan ayah dan bunda tidak bisa anak wujudkan, tunjukkanlah sikap menghargai. Ketika ayah dan bunda ingin anak mengikuti les renang, tapi anak tidak mau, anak inginnya karate, maka tunjukkanlah sikap menghargai ayah bunda. Ketika anak inginnya karate, maka itu akan menumbuhkan percaya diri bahwa oh, ayah bunda percaya nih kalau aku bisa karate, seperti itu. Yang ketiga adalah biarkan anak membantu. Ketika anak masih kecil, biarkan ia membantu hal-hal kecil seperti membereskan mainan atau bahkan membawakan kantung belanja bunda ketika dari pintu menuju ke dapur, seperti itu ya. Maka dari situ anak akan tumbuh gitu percaya dirinya. Ketika oh iya, saya bisa membantu bunda, saya bisa membantu ayah dalam mengerjakan hal yang menurut mereka sulit. Lalu yang keempat, biarkan anak melakukan sendiri apa yang sudah biasa anak lakukan. Ketika anak sudah bisa makan sendiri atau mengambil makanan dari atas meja sendiri, itu biarkan bunda. Jangan ada kata-kata seperti ayo nak, sini bunda ambilkan. Nah, tidak seperti itu ya bunda ataupun ayah di rumah. Karena ketika anak sudah bisa melakukan apa yang ia lakukan, biarkan mereka melakukan sendiri. Itu akan menumbuhkan percaya diri mereka. Yang kelima, ada memilah pujian pada anak. Ketika anak sudah bisa merangkak, berjalan, itu sangat perlu pujian, bahkan motivasi seperti itu ya ayah bunda. Tapi jangan salah, memilah pujian itu penting karena anak akan bingung ketika bunda terus memuji dengan kata yang tidak seperti apa ya, maksudnya seperti ini, memuji yang berlebihan gitu, seperti ketika anak bisa merangkai balok dengan tinggi, misalkan membuat istana dengan bangga, ayah dan bunda itu memuji yang sangat berlebihan gitu, seperti wah ini merupakan balok istana yang pernah ayah atau bunda lihat terindah di dunia gitu. Nah, ketika seperti itu anak akan bingung apakah ini pujian ataupun apakah pencapaian dia sudah berhasil atau seperti apa. Tapi berikanlah pujian sewajarnya gitu ya bunda. Ketika anak sudah bisa mengambil makanan sendiri, wah hebat. Ketika dia sudah melakukan itu setiap hari, terima kasih nak, kamu sudah bisa mengambilnya sendiri. Atau ketika dia membereskan mainan sendiri, katakanlah terima kasih, seperti itu. Yang keenam, ada memupuk minat dan bakat. Nah, di sini juga penting sekali ya bunda memupuk minat dan bakat anak. Seperti yang di penjelasan nomor 2 tadi, bahwa tunjukkanlah sikap menghargai itu penting karena dari sinilah berikanlah ia dorongan gitu. Ketika anak minat memasak, ayo ajak dia memasak bersama bunda. Ketika anak senang olahraga, ajak dia olahraga bersama ayah dan bunda gitu ya, ataupun disekolahkan, dileskan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada mengajak anak untuk memecahkan masalah. Ketika ada anak yang mengadu seperti ini, ayah bunda, tadi mainanku diambil atau direbut oleh temanku. Nah, ayah dan bunda jangan langsung seperti ini, ayo nak kita bawa mobil tersebut, kita ambil sama bunda. Nah, tapi tanya anak, ayo bagaimana cara kakak untuk mengambil mainan tersebut kembali. Ketika misalkan anak melontarkan kata yang langsung rebut saja bunda, biar saja rebut saja. Nah, kita jelaskan apa yang akan terjadi jika
adik atau kakak merebut mainan dari teman, pasti itu akan menangis. Nah, dari penelitian yang dikatakan oleh Dr. Shine bahwa ketika anak diajak diskusi untuk memecahkan masalah, anak tersebut mengatakan seperti ini kepada temannya, bagaimana jika kamu bermain bersama denganku, itu akan lebih menyenangkan. Maka dari itu tidak akan terjadi pertengkaran di antara kedua anak tersebut. Nah, seperti itulah peran orang tua dalam menanamkan percaya diri. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang menumbuhkan percaya diri kepada anak.